Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Utami Widyastuti, Guru TK Tunas Budi PGRI Desa Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Saya akan mengikuti Lomba Guru TK Inovatif Kabupaten Kebumen tahun 2021. Mulai tahun 2021, dampak pandemi COVID-19 ini di dunia pendidikan sangatlah terasa. Hal ini menuntut guru untuk melakukan inovasi terhadap pembelajaran. Guru dan peserta didik harus berusaha untuk menyesuaikan diri agar pembelajaran dapat diterima dengan baik. Alhamdulillah, saat ini TK Tunas Budi PGRI sudah dapat melaksanakan PTM terbatas dengan kapasitas 30% dengan menerapkan protokol kesehatan. Pembelajaran pada PTM terbatas ini hanya dilaksanakan selama 2 jam pelajaran. Satu kelas terbagi menjadi 3 kelompok. Hal ini menjadikan peserta didik 2 hari belajar secara daring dari rumah dan 1 hari lagi adalah pembelajaran secara luring. Menyikapi hal tersebut, maka saya menggunakan metode takudasi. Metode takudasi ini adalah cinta lingkungan, keindahan, dan kreasi, agar peserta didik tetap terus bisa belajar dengan baik dengan memanfaatkan aset-aset yang telah dimiliki dan yang ada di lingkungan sekitar peserta didik sebagai media pembelajaran, serta mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan, tentu saja tetap dengan mengedepankan karakter profil pelajar Pancasila. Metode yang pertama dari takudasi adalah taku. Taku kepanjangan dari cinta lingkungan. Metode pertama ini bertujuan untuk menanamkan budaya positif sejak dini kepada peserta didik untuk mencintai lingkungan di sekitarnya dengan merawat, memelihara, serta dapat memanfaatkan apa yang ada di lingkungan tersebut. Agar lingkungan tetap terjaga, anak-anak juga dapat mendapatkan pembelajaran yang sangat luas dengan lingkungan sekitar. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di sekolah yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan lingkungan sekolah dari rumput-rumput pada hari Jumat dengan Jumat bersih, agar kita tetap menjaga lingkungan. Lingkungannya tetap bersih, sehat, indah, dan asri. Juga ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik peserta didik. Yang kedua adalah da, yang artinya keindahan. Peserta didik diajarkan untuk menjaga keindahan baik di sekolah, di rumah, ataupun lingkungan mereka tinggal. Kegiatan di sekolah untuk menanamkan karakter mencintai keindahan, karena dengan keindahan, kebersihan merupakan juga sebagian dari iman. Peserta didik ini dapat menghias kelas bersama dengan teman-temannya dengan menempelkan hasil karya kegiatan peserta didik saat pembelajaran secara luring. Kemudian peserta didik juga dapat melaksanakan piket kelas untuk menjaga kebersihan dan keindahan kelas, merapihkan alat-alat bermain, alat-alat belajar setelah melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Kemudian selain di sekolah, kegiatan ini juga dapat dilaksanakan di rumah waktu anak secara daring bersama orang tua. Tentunya orang tua, guru berperan serta dalam pembelajaran dan dalam meningkatkan kompetensi yang ada pada peserta didik.
Misalnya di rumah, orang tua dan siswa bersama-sama menanam tanaman yang bermanfaat, bisa seperti tanaman sayur, bunga, atau buah di sekitar rumah. Kemudian menata tanaman tersebut secara bersama-sama, berkreasi, dan dapat dari tanaman-tanaman tersebut halaman menjadi indah. Selain itu, anak-anak juga dapat belajar tentang macam-macam tanaman sayur, ada manfaat tanaman sayur tersebut, kemudian juga dapat mengurutkan pola atau mengklasifikasikan daun dengan yang ada di tanaman tersebut. Jadi, tidak hanya di sekolah, siswa juga dapat belajar di rumah. Selain dengan keindahan membuat taman dengan tanaman, juga dapat keindahannya anak merapihkan perlengkapan makan setelah makan. Jadi anak-anak setelah makan, pembiasaannya dengan meletakkan alat makan di tempat cuci piring, dan anak mencoba mencuci alat makan tersebut. Itu juga dapat menjaga keindahan dan kebersihan anak dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Yang ketiga, C, yang berarti kreasi. Dalam pembelajaran terbatas ini diharapkan peserta didik dapat berkreasi, baik saat pembelajaran di sekolah ataupun pembelajaran di rumah, dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan peserta didik baik di rumah ataupun sekolah. Salah satunya adalah memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar sebagai media belajar siswa. Juga dapat memanfaatkan benda-benda seperti batu, ranting, pasir, atau tanah, atau benda-benda lain di sekitar rumah untuk belajar. Hal yang pernah saya lakukan yaitu dengan memanfaatkan tanaman. Tanaman tersebut dapat digunakan untuk membuat kolase dari daun, ranting, juga biji-bijian. Kemudian dapat untuk mengetahui ukuran dari yang terbesar menjadi terkecil atau sebaliknya. Kemudian tinggi rendah dapat juga untuk kegiatan mengukur dengan ranting. Selain itu, ada salah satu kegiatan sangat menarik anak-anak antusias dengan memanfaatkan tanaman, yaitu kegiatan ekoprint. Kenapa kegiatan ekoprint ini sangat menarik siswa? Karena ini merupakan hal yang baru yang menurut siswa itu sangat menakjubkan. Karena dengan daun-daun tersebut, siswa tersebut dapat membuat sapu tangan ekoprint. Ternyata daunnya dapat mengeluarkan warna yang berbeda-beda, jadi anak sangatlah senang. Kegiatan ekoprint ini juga sangatlah mudah karena memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Seperti yang utama adalah tanaman, daun. Di sekitar kita banyak daun, misalkan ada daun cemara laut, kemudian ada yang di rumahnya punya daun pepaya, kemudian tanaman hias juga bisa seperti niana, seperti pacar air atau pacar banyu biasanya anak mengucapkannya ya. Kemudian ada pohon jambu biji. Dan ada pula yang di sekitar halaman siswa mempunyai pohon jati, itu daun jatinya juga bisa digunakan untuk kegiatan ekoprint. Karena siswa sangat antusias, kemudian guru beserta wali murid bekerja sama, berkolaborasi dalam mempersiapkan alat dan bahan. Murid-murid juga boleh bereksperimen menggunakan daun atau bunga yang ada di sekitar sekolah untuk kegiatan ekoprint. Kegiatan ekoprint ini dapat menumbuhkan kreativitas anak. Kemudian anak itu jadi berpikir kritis. Wah, ternyata daun jati itu bisa berwarna ungu. Kemudian
daun jambu biji berwarna oranye, dan ada daun ketepeng, ada daun miana, dan kemarin pun anak-anak juga ada yang mencoba bunga tepak dara. Ternyata bunga tersebut juga dapat mengeluarkan warna. Anak-anak sangat antusias dengan kegiatan tersebut. Kegiatan ekoprint ini juga dapat dilaksanakan di rumah. Anak-anak dapat mengeksplor apa yang anak-anak inginkan kalau di rumah, tentu saja dengan bantuan orang tua. Jadi dengan kreasi siswa dapat berkembang bukan hanya dengan perkembangan seni, juga fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan nilai agama moral. Tetapi saat kegiatan ekoprint ini kita juga menanamkan kepada anak bahwa ternyata Allah itu menciptakan makhluk-makhluknya dengan segala manfaat. Tanaman itu juga mempunyai manfaat yang sangat besar, tetapi kita mengambilnya secukupnya saja, karena kalau berlebihan dapat merusak tanaman dan lingkungan sekitar. Takudasi ini mengembangkan kompetensi peserta didik. Jadi metode ini tidak ada batasan dan kendala dalam PTM terbatas. Anak-anak akan tetap bahagia dan senang dalam belajar sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kemudian kemampuan anak-anak juga menambah, terutama kemampuan berpikir secara kritis juga akan meningkat. Kemudian kemampuan untuk berkreasi, bereksplorasi juga meningkat. Mari kita bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan dengan metode Takudasi. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.